Hai semua, kamu lagi lihat Tidak. Ayo dijawab. Ri Oh, Talk. kan udah, Ah, udah. Kapan sih kita ini sampai bisa kapan kita kompak mau gitu? kayak gini sih ya? Mengenai Udahlah, udahlah. Mari, mari kita langsung ke intinya saja ya. Mohon maaf ya kita emang nggak kompak. So anyway, sekarang aku MC-nya. So, berarti ini adalah giliran Kabril untuk share tentang buku atau cerita. So hari ini kita ngapain nih Kak? Cerita, kita, buku, atau gosip? kita mau bedah cerita. Oh, Gosip. bedah cerita. Iya. Ayo, iya sebagai ciwi-ciwi ya kan ya, itu Sorry. penting banget ya untuk Sorry. menjaga kesehatan mental Sorry. kita ya. Sorry. It's not me. It's not me. Wah, kompak sih, kok aku sendiri sih di sini ya ampun. Oke, anyway, um, cerita mana nih Kak yang mau kita explore? Oh, kalau nggak salah ini nih, aku paling suka banget yang ada apa serigala dalam satu tubuh manusia ya. Itu yang so cool banget ya. Dari semua cerita yang kamu punya, aku pengen kita bahas ini dulu. Oke? Oke. Oke ya, Kak? Jadi Ya. itu, oh yang itu ya, So, yang apa namanya? Dua Hah? serigala dalam tubuh manusia itu. Oke. Iya, itu yang itu. So sorry ya teman-teman kalau kita suka ngulang pertanyaan. Ini karena koneksi ya. Iya. Kadang gangguan internet. Jadi just want to making sure aja kalau Kak April dengar apa yang aku ngomong dan aku mendengar dia juga. So Kak April boleh minta tolong untuk kayak ngebacain ceritanya lagi nih ke teman-teman semua. Ya kalau aku kan udah denger nih. Nah kalau dari Kak April boleh dong minta tolong untuk ngebacain ceritanya. Yuk. Oke, aku bacain dulu ya ceritanya. Jadi ini tuh cerita super pendek sebenarnya, yang biasa didongengin anak-anak kok di luar negeri. Jadi, kayak Wow. pada suatu hari ada seorang kakek Indian yang menceritakan sebuah kisah kepada cucunya. Si kakek bilang, "Cuk, alay juga ya aku pakai bahasanya. Cuk, di dalam tubuh kita ada dua serigala. Cuk. Setiap saat mereka tuh bertempur satu sama lain gitu. Terus serigala pertama adalah serigala hitam. Dia adalah serigala yang jahat. Dia adalah amarah, kebencian, kesedihan, ketamakan, arogan, penyesalan, kesalahan, dendam, rendah hati, kebohongan, kesombongan. Banyak banget ya. Merendahkan orang lain, ego, dan perasaan superior gitu. Terus si kakeknya jawab nerusin lagi. Oh jahat ya? Iya. Terus si kakeknya nerusin lagi. Serigala kedua adalah serigala putih. Dia adalah serigala baik. Dia adalah kedamaian, cinta, harapan, ketenangan, kegembiraan, kerendahan hati, kebaikan, perbuatan terpuji, empati, simpati, kebenaran, kedermawanan. Ini banyak banget ya. Keharuan, kasih sayang, dan keimanan gitu. Terus ya itu gue banget itu. Terima kasih ya. Just kidding. Oke. Kedua serigala ini tuh sama kuat, sama cakapnya gitu kan. Terus mereka mendengar cerita itu, si cucu jadi berpikir sejenak. Kemudian dia nanya kan sama kakeknya, serigala mana kek yang bakal menang gitu kan. Terus sang kakek ngejawab dengan singkat dan bijak gitu, serigala yang kamu kasih makan gitu jawabannya. Jadi terus setelah jawaban kakeknya itu tadi bisa tolong diulang? Aku agak nggak begitu dengar. Sang kakek ini ngejawab dengan singkat dan bijak, ya yang bakal menang itu adalah serigala yang kamu kasih makan gitu. Oke. Jadi tuh kalau kamu dengar cerita kayak gini tuh apa yang kepikiran di otak kamu kan? Sebelum pendapatku ya. Ini kan suka-suka kita nih pendapat kita soalnya. Kamu gimana? Ya. So, satu kata. Wadidaw. Ya, dalam banget. Ya. Anyway. Oke. Just kidding. Aku punya penjelasan yang lebih. Aku ya. Ini mukaku frozen gak sih? Enggak kok. Soalnya sometimes aku lihat muka kamu frozen. Enggak kok ya? Oke, sip deh, aman. Oke. Sip. Jadi, sumpah ya, aku berasa kayak anak kecil yang didongengin
sama mbah aku, terus aku jadi kebayang kayak yang itu anak kecilnya seumuran aku, lebih muda atau lebih tua ya? Itu kira-kira nangkep nggak ya pikirannya? Soalnya aku sendiri bingung, Kak. Aku yang Kenapa di kamu bingung? usia setua ini, aku nangkepnya tuh cuman kayak, oh wadidaw, wadidaw, keren banget. Dan aku tuh bingung mau komentar apa saking bagusnya. Itu aja sih, ya. Itu bagus banget. So dalam gitu. Jadi, oke sekarang kita serius ya. Oke. Aku dari tadi Jadi serius kalau aku loh. sih lihatnya, ya nih, maaf ya, kayaknya kebanyakan gula deh aku, jadi isinya bercanda mulu. Okay, so my serious komentar ya buat cerita itu tuh, aku ngelihatnya kayak serigala ini tuh kayak perumpamaan dua sisi manusia yang kayak baik, yang jahat, peri baik, peri jahat kayak gitu tuh. Dan itu tadi kan kamu kalau nggak salah bilang kalau ini ada di setiap orang kan ya, apa pribadinya ini, dan itu tergantung gimana kita ngasih makan ke satu di antaranya. Itu bergantung sama kita. Jadi kadang itu dihadapkan sama satu situasi yang kita Ya. harus kasih respon A sama B. Terus kita milih yang baik. Nah, atau kita milih yang jahat, kita jadi jahat akan sesuatu. Dan again, sebenarnya yang salah itu bukan pilihannya, dalam arti ya circumstances-nya kita, tapi lebih ke pilihannya kita dong gitu. Iya. Jadi sebenarnya kita jahat ya karena kita yang memelihara si serigala jahat ini dong. Jadi semuanya itu tuh kayaknya tergantung kita banget nggak sih Kak gitu. Iya. Jadi kadang tuh kita nggak bisa nyalahin godaan Iya. A, B, C, D gitu itu. Tapi ya itu pilihan lo gitu. Jadi kayak misalnya nih ya, kasus yang paling apa sih, paling sering ada kan kayak korupsi gitu. Karena tawaran yang menggiurkan lah, karena dibayar sekian-sekian, tapi alhasil ya kamu korup kan, ya Iya. kamu yang salah, kenapa tergoda gitu. Jadi bukan desain orang yang kayak menawarkan itu, tapi kitanya sendiri. So I think it's really awesome. Benar-benar Perfect tuh. my favorite story. Kalau Kak Pril sendiri gimana? Iya, perfect banget. Kalau Kak Pril sendiri gimana? Aduh, sama ngomong. Kak Pril gimana, Kak? Kalau aku sih waktu ngebaca itu ya, waktu dengar cerita itu, hal pertama yang aku pikirin adalah aku tuh jadi inget sama buku ini. Kelihatan kan? Ya, judulnya Berani Tidak Disukai gitu. Jadi buku ini tuh nyeritain tentang seorang pemuda sama filsuf. Jadi dia tuh kayak isinya tuh tentang obrolan mereka gitu, buku ini tuh bentuknya. Jadi kayak kayak apa namanya, obrolan gitu, lebih kayak obrolan gitulah mereka itu. Nah, jadi tuh buku ini tuh ngebahas tentang salah satu teori psikologi yang terkenal di abad ke-19, yaitu teorinya si Alfred Adler. Ini ada namanya, aku biar gak salah. Jadi namanya Alfred Adler gitu. Kenapa sih buku ini tuh nyampe terkenal banget, nyampe bestseller? Karena dia ini si Adler tadi itu tuh kayak tidak sejalan dengan teori yang lebih berkembang lebih cepat, dan kayak udah jadi kayak teori yang terkenal banget di zamannya gitu loh. Jadi di zaman dulu itu ada di abad ke-19-an itu tuh ada tiga tokoh psikologi gitu loh. Ada Freud, Jung, sama si Adler. Nah, si Freud sama Jung ini tuh punya konsep yang sama gitu. Dan si Adler ini tuh beda, padahal dia tuh lebih muda gitu istilahnya. Jadi kayak dia tuh kayak membangkang gitu loh, melawan teori yang udah terkenal, yang udah terpublish, yang udah bagus gitu. Kenapa aku bilang cerita tadi mirip sama ini? Karena seperti yang kamu bilang tadi, bahwa semua hal itu tuh tergantung pilihan. Kalau si Jung sama si Freud kan dia bilang bahwa faktor eksternal itu akan pengaruhi apa yang terjadi sama kita gitu loh. Dalam artian kalau ada yang namanya trauma karena kita emang takut gitu loh sama hal itu. Tapi kalau si Freud ini si Adler ini dia tuh bilang sebaliknya. Si Adler ini bilang sebaliknya. Kalau di sini dibilangin, dia tuh bilang apapun arti kehidupan harus ditetapkan oleh individu itu sendiri gitu kan. Jadi terus dia kan si pemudanya nanya kan, ditetapkan sendiri apa artinya gitu kan. Jadi
si filsufnya ini ngasih contoh gitu. Semasa perang, kakekku itu dibom dan wajahnya terkena luka bakar parah. Dilihat dari segala segi, itu adalah peristiwa yang mengerikan dan tidak manusiawi. Jelas ada kemungkinan dunia untuk memilih gaya hidup dengan perspektif dunia ini tempat yang mengerikan gitu kan. Atau orang-orang adalah musuhku. Jadi kayak ada kemungkinan bahwa si kakek ini akan mikir bahwa hidupnya itu tuh udah kayak jadi buruk gitu lah. Karena kayak trauma yang dia alamin gitu kan. Tapi si kakek ini tuh nggak kayak gitu. Jadi di sini dijelasin akan tapi ketika kakekku naik kereta untuk berobat ke rumah sakit, selalu ada penumpang lain yang memberikan tempat duduk untuk dia. Ini sesuatu yang aku dengar dari ibuku, tapi aku tidak tahu apa yang sebenarnya kakekku rasakan. Tapi inilah yang aku yakini. Kakekku memilih gaya hidup dengan perspektif orang-orang adalah kawan seperjuanganku dan dunia ini indah. Itulah persisnya ditunjukkan Adler ketika berkata bahwa apapun arti yang dimiliki kehidupan harus ditetapkan oleh individu itu sendiri. Jadi hidup pada umumnya itu tidak memiliki makna apapun, tapi engkau bisa menetapkan makna pada kehidupan tersebut, dan hanya kaulah yang bisa menetapkan makna bagi hidupmu sendiri gitu. Jadi istilahnya tuh ya emang faktor eksternal itu ngasih kayak respon, ngasih kayak apa ya? Bukan respon, ngasih kayak impuls sesuatu yang bikin kita tuh untuk berpikir itu gitu kan. Tapi yang memutuskan untuk merespon seperti apa itu tetap kita gitu. Itu yang disebut sama si Adler. Makanya si Adler tuh dia bilang bahwa trauma itu nggak ada. Trauma itu hanya bagian dari kita yang memilih untuk tetap menggenggam ketakutan kita gitu. Kan yang balik lagi ke tadi seperti omongannya si kakek Indian tadi kan, kalau semua hal itu tuh pilihan kita mau jadi orang yang berani itu pilihan kita, atau mau jadi orang yang penakut juga pilihan kita gitu loh. Makanya hal pertama yang dia bilang, si filsufnya ini bilang, gimana sih caranya kamu bisa bahagia? Yaitu dengan berani tidak disukai, alias kita kan selalu hidup di kayak stigma kan, bahwa orang yang baik itu adalah orang yang A, B, C gitu. Jadi kita tuh takut untuk nggak jadi orang untuk berbeda dengan standar tersebut gitu. Padahal untuk bahagia sebenarnya kita yang cukup jadi diri kita sendiri dan berani tadi untuk tidak disukai tadi. Kayak gitu. Seperti itu. Wow. Gila. Ini baru sebagian sih dari ini. Tapi kalau kalian pengen lebih dalam, mending baca sendiri ya, karena ini banyak banget dan ini menarik banget menurutku. Yeay, ya boleh tuh jadi kayak rekomendasi buku dibaca selama pandemi ini, it's amazing banget. So anyway, Kak April, aku mau nanya nih ya, itu tadi kan teori dari salah satu filsuf ya, ahli psikolog sih, sama contoh dari filsuf gitu. Oke. Aduh, MC apa sih gue gitu ya. Jadi itu dari salah satu psikolog yang ngomong seperti itu. Terus my question itu, aku kok melihatnya kayak beda ya, kayak yang ada di sekitarku gitu loh. Jadi kayak misalnya ada anak tuh ya. Ini sorry banget ya kalau aku ngebilangnya rada kasar ya. So kayak misalnya orang tuanya itu maling, anaknya tuh juga akan ikut jadi ya tukang ngambil, jadi maling juga gitu itu. Terus kalau orang tuanya dokter, akademisi gitu itu kan ya. Dan anaknya juga sekolah di tempat yang bagus, bahkan bisa jadi kayak orang tuanya. Misalnya jadi anaknya dokter karena bapaknya dokter atau orang tuanya dokter. Jadi itu tuh erat banget gitu loh, Kak. Kayak gitu. Dan menurut aku kayak kalau bicara soal pilihan tuh kok kayaknya rada beda ya sama yang disampaikan sama Adler tadi ya dari teorinya beliau. Bisa nggak sih Kak April kayak kasih contoh konkret yang benar-benar terjadi? Bukti nyata gitu ya? Yang soal ini tadi, iya gitu. Jadi biar mungkin ada contoh lain. Oke. Kalau aku sih, ada nggak? Ada. Jadi kalau aku sih, kalau misalnya waktu baca tadi ya cerita tadi sih yang segala tadi, terus sama baca buku ini tuh, aku tuh keinget satu cerita di agama kita kan, di Al-Quran. Apa tuh? Tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi aku nggak tahu sih di kitab lain akan dijelaskan cerita yang sama atau enggak. Tapi kalau di Al-Quran itu
diceritakan gitu tentang Nabi Yusuf, yaitu seseorang. Jadi Nabi Yusuf ini kan anaknya Nabi, tapi waktu kecil dia dibuang sama saudara-saudaranya. Sampai akhirnya dia ditemu sama kayak saudagar kaya gitu, dan dia dijadikan budak. Dan saudagar kayanya ini tuh tinggal di suatu tempat yang benar-benar peradabannya tuh buruk banget gitu. Kenapa aku bilang buruk? Karena hal-hal yang sebenarnya salah itu dianggap benar di sana. Bahkan lumrah untuk dilakukan gitu, kayak zina atau berhubungan bebas gitu. Bahkan sangat bebas seperti hewan menurutku. Dan ya kayak gitulah, seburuk itu. Dan kita bayangin deh, sebagai Nabi Yusuf, dia tuh nggak punya keluarga di sana, dia nggak punya ayah yang ngedampingin dia, dan dia tumbuh besar di tempat seperti itu. Otomatis kan kalau pakai teorinya kamu, beliau akan jadi orang yang seperti itu juga kan, yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji tadi. Tapi kita tahu di Al-Quran nggak ngomong kayak gitu. Beliau jadi orang yang berkebalikan. Beliau masih tetap mempertahankan prinsipnya bahwa yang salah adalah salah, yang benar adalah salah. Benar adalah benar, kan gimana menjadi belibet kan. Jadi seperti itu. Dan aku minum dulu. Dan aku tuh ngerasa nice banget karena beliau itu bener-bener kayak ngelakuin ini, berani tidak disukai gitu. Beliau berani untuk tetap mempertahankan apa yang beliau anggap penting dan memilih untuk tetap melanjutkan hidup dengan cara itu, walaupun beliau tidak disukain, diisolasi lah, bahkan dipenjara gitu. Jadi aku merasa kayak jadi contoh ini aja itu udah jelas gitu, bahwa semua itu tuh pilihan kita, mau kita ngikut atau enggak gitu. Dan kalau mungkin ada orang yang berpendapat bahwa beliau kan nabi, orang pilihan, jadi itu dilindungi sama yang Maha Kuasa gitu kan. Kalau aku sih mikirnya, kenapa sih cerita ini tuh sampai ditulis di Al-Quran, biar kita tuh belajar dan tahu bahwa sebenarnya ya semua hal itu tuh pilihan kita. Iya kan? Jadi siapa kita itu tergantung gitu. Bahkan di beberapa ayat pun dijelaskan bahwa Tuhan itu mengikuti persepsi kita gitu. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita jahat, ya kita akan jadi jahat gitu. Kalau orang kan bilang, kenapa sih semua orang dibiarin jahat? Enggak kok, sebenarnya nggak dibiarin jahat. Mereka dikasih hidayah setiap saat. Tapi Tuhan tuh ngasih pilihan ke kita untuk tetap jadi jahat atau tetap jadi baik gitu loh. Jadi kayak ngasih pilihan. Kayak nggak memaksakan ya. Yes. Kayak tadi, kayak teorinya Adler, persepsi kita yang membentuk kita. Jadi kalau misalnya kamu masih jadi tuh kayak itu kayak bukti bahwa Tuhan itu nggak jahat, dalam artian kita kan nggak bisa milih siapa bapak kita, siapa keluarga kita lahir di mana, di lingkungan seperti apa, kita nggak bisa. Tapi kita bisa memilih untuk jadi apa. Itu yang dibilang Adler, dan itu juga yang dibuktiin sama Nabi Yusuf. Aku sih gitu. Itu sih. Karena kalau mungkin sedikit informasi ya, Nabi Yusuf itu kalau di dunia nyata, beliau adalah orang yang membangun Mesir gitu. Walaupun beliau bukan raja, tapi beliau adalah orang yang bijak banget, yang bisa ngebangun Mesir dari awal. Jadi negara yang benar-benar maju. Itu. Makanya mungkin namanya beda kali ya kok di cerita lain. Tapi kok di Al-Quran kan namanya Yusuf gitu. Iya. Iya. So, ini ya Kak April, aku mau mengulang lagi soal istrinya Yusuf itu, beliau itu bapaknya Nabi. Beliau tuh anaknya, maksudnya Nabi. Anaknya Nabi Yakub. Beliau menjadi kan, iya. Jadi ini aku mau menekankan di sini ya, mau nge-highlight kalau bapaknya Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu menjadi nabi bukan karena itu. Dari cerita kamu itu tadi kan karena beliau bahkan tinggal terpisah di lingkungan yang benar-benar yang bisa banget bikin dia untuk jadi orang yang jahat, tapi dia memilih untuk jadi baik. Jadi ada kaitannya dengan bapaknya tadi. Iya. Sepertinya PPN keputus ya. Jadi aku mau bilang aja kalau misalnya emang seperti itu. Jadi Nabi Yusuf itu jadi nabi karena keteguhannya gitu, bukan karena keturunannya. Bahkan beliau tidak mendapat pengajaran atau pelajaran dari bapaknya gitu. Beliau benar-benar
belajar sendiri gitu, memilih sendiri untuk jadi apa gitu. Ya, seperti itu sih, Pen, bener. Ya, tadi aku melanjutkan, Pen. Aku bilang bahwa beliau itu punya dua pilihan kan dalam hidup, dalam artian beliau kan tidak dididik langsung sama bapaknya yang notabene seorang nabi gitu. Beliau tidak punya ilmu sedikit pun tentang kenabian gitu. Tapi beliau tetap memilih untuk menjalani hidup sesuai dengan keyakinannya gitu kan. Tadi aku ngomong kayak gitu. Karena tadi kamu gitu. Sorry ya, kamu ngelang. Iya. Makanya sinyal naik tuh. Maaf ya, saya tinggal di jauh sekali dari peradaban. I'm sorry. Just kidding. Nggak stabil aja tadi sinyal. Iya, makanya tadi aku kaget. Yaudah, nggak apa-apa deh. So, I'm back anyway, ya. So, itu. Oke, jadi itu benar-benar bisa nge-highlight ya, Kak, ya. Dan sesuai sama teorinya siapa? Tadi psikolog kita, Adler. Kalau semua itu tuh tinggal kita pilihan. Jadi nggak ada teori orang tua kita mau background kayak apa tuh, itu lebih kita sendiri yang menentukan untuk jadi apa. Karena kalau bahasa drama Korea ya, kita tuh nggak bisa milih kita itu dari mana, tapi kita bisa memilih kita mau kemana gitu. Gila, ketahuan nih, hobiku nonton drakor. Barusan mau aku tanya ini ya gitu. Ya ampun, jadi selama pandemi ini ngedrakor terus ya. Amazing. Nggak apa-apa dong, kan kita bisa belajar dari banyak hal. Iya, ntar lama-lama kita ngebahas drakor Korea nih, drakor. Boleh bedah drakor Korea gitu. What can you learn gitu ya from the drakor? Aku jadi malu. Oke, tapi bagus. Oke. Tapi who knows loh, siapa tahu dari teman-teman kalian mau banget, bahas dong drakor ini gitu. Oke. Ayo. Boleh sih, kalau aku sih oke banget. Oke. Aku mungkin ya yang kayak nggak begitu tahu. Aku suka-suka aja, tapi kayak aku jarang banget gitu untuk tahu drakor. Jadi boleh deh nanti kita saling share. Yeah. So, anyway, Kapril, it was really awesome topic to be discussed. Ya, aku suka banget tadi poinnya di situ ya dari dua serigala. Ya, dua serigala cuy, dan menyambung ke teori psikolog dan juga ke cerita Nabi Yusuf dan the thing that we can learn. Semua itu tergantung kita, tergantung kamu sendiri yang mau ngapain, mau menjadi apa gitu, mau kemana. Bukan dari circumstances kamu, bukan dari lingkungan kamu, dan kalau kamu tergoda untuk melakukan sesuatu yang jahat, it's still your fault ya gitu. Itu pilihan. Karena itu pilihan kamu. Dan kamu harus menanggung resikonya sendiri gitu. True. Iya. Makanya. Bitter terus. Aduh ya itu dia. Oke. So, sampai di sini dulu diskusi kita hari ini soal bedah cerita ya. So kita akan kembali di kesempatan selanjutnya untuk ngomongin cerita lain atau mungkin buku lain atau mungkin tadi drakor lain ya untuk kita diskusikan bersama. So thank you so much ya guys untuk listening atau watching our YouTube channel, and then if you like this video please give a like and press the button subscribe to our channel and leave comments down below kita punya banyak banget corner di YouTube kita, cuma ada 2 sih, tapi subscribe aja deh. Oke, itu aja ya, bye. Bareng